Upaya pencarian terhadap korban hilang dan evakuasi kendaraan di lokasi longsor Jalan Raya Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang terus dilakukan. Bagaimana perkembangan pencarian pada sore hari ini? Kami sudah bergabung bersama dengan jurnalis Media Group Network, Reno Reksa, yang ada di lokasi. Reno, seperti apa hasil pencarian korban hingga sore hari ini? Selamat sore Zakia dan juga pemirsa, sampai saat ini pukul 16:13 waktu Indonesia Barat di kawasan tempat saat ini saya berada di lokasi longsoran Kecamatan Cugenang ini sudah membuahkan hasil, yakni diantaranya evakuasi terhadap 2 kendaraan. Yang pertama adalah mobil derek dan juga 1 mobil minibus begitu, dan ini upaya untuk penarikan terhadap mobil derek ini cukup memakan waktu begitu karena sampai tadi dilakukan penutupan jalan dari kedua arah, baik itu dari arah Cianjur maupun dari arah Cipanas. Tadi kami sempat menanyakan kepada pengendara yang sempat terjebak macet kira-kira berapa lama ia harus berhenti menunggu proses penarikan dari badan mobil derek yang sudah hancur ini. Ia mengatakan hampir 1 jam, Zakia, ia terjebak macet yang terjadi pada tadi siang. Dan untuk kendaraan minibus sendiri yang berhasil dievakuasi tadi, setidaknya kami tadi mendapatkan visual atau bahkan plat nomor tadi dari plat nomor kendaraannya dengan plat nomor B1867TYL. Sekali lagi, plat nomor kendaraan minibus berwarna hitam dengan nomor B1867TYL. Ini berhasil dievakuasi. Dan untuk 1 unit atau maksud kami 1 jenazah tadi juga berhasil dievakuasi pada pukul 9 pagi. Dan sampai dengan sore ini upaya pencarian ini masih terus dilakukan di 2 titik. Tepatnya kalau kami lihat ini ada di sisi timur dan juga di sisi barat. Yang Anda saksikan saat ini di layar kaca, Zakia, itu adalah di lokasi pencarian di sisi barat, di mana hampir 1,5 jam kami tadi memantau upaya pencarian di lokasi yang sama. Setidaknya ini karena memang mungkin ada petunjuk-petunjuk yang didapatkan oleh tim pencari gabungan yang terdiri dari relawan, Basarnas, TNI, dan juga Polri. Dan upaya-upaya pencarian ini terus dilakukan, memperhatikan faktor keselamatan juga. Tadi sempat turun hujan, Zakia, sehingga menyebabkan upaya pencarian ini sempat terhenti beberapa saat. Jadi intinya pada hari ini upaya pencarian di lokasi Kecamatan Cugenang ini sudah berhasil mengevakuasi, sekali lagi kami ulangi, 2 unit kendaraan, yaitu 1 mobil derek dan 1 minibus plat nomor B1867TYL berwarna hitam, dan 1 jenazah ini berhasil dievakuasi tadi pada pukul 9 pagi. Perlu kami perjelas juga kepada Zakia dan juga pemirsa supaya tidak terjadi kebingungan begitu ya, bahwa lokasi saat ini saya berada ini adalah di Desa Cijedil juga. Jadi di Desa Cijedil ini setidaknya kami dapati ada 2 titik longsor, yaitu lokasi tempat saat ini saya berada di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, tapi ini di sisi atas, Zakia dan juga pemirsa. Sedangkan kurang lebih berjarak 1 km juga ada longsoran yang menimpa permukiman warga yang tadi pagi juga dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Ini letaknya lebih bawah lagi dibandingkan lokasi longsoran tempat saat ini saya berada. Tetapi sama-sama lokasinya berada di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Dan memang untuk cuaca dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini berubah-ubah terus, Zakia. Dari yang semula cerah, kemudian mendung, hujan, kemudian tadi sempat cerah beberapa saat, sekarang mendung lagi. Inilah yang kemudian menyebabkan seluruh tim pencari gabungan harus betul-betul mewaspadai faktor cuaca. Sementara untuk aktivitas kegempaan atau aftershock, tidak seperti kemarin, Zakia, pada hari Rabu ini memang beberapa kali dirasakan oleh tim pencari gabungan, tapi pada hari ini tim pencari gabungan dan juga kami para awak media yang sudah standby di lokasi ini juga minim sekali merasakan adanya aftershock atau gempa susulan. Kami masih terus menunggu bagaimana proses pencarian juga evakuasi jenazah yang berpotensi besar dugaannya berada di sisi barat ini. Zakia. Ya, Reno, kalau kemarin proses evakuasi dan pencarian korban sempat terkendala karena cuaca hujan deras begitu terjadi di sana. Kalau hari ini bagaimana upaya pencarian? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim gabungan?
Ya, kalau kendala dibandingkan dengan hari kemarin masih sama ya. Jadi ada faktor cuaca dan ada faktor gempa susulan. Tetapi sekali lagi untuk faktor gempa susulan ini minim sekali dirasakan pada hari ini, Zakia. Kemudian hal lain seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ada kendala-kendala lain yang ditemui oleh tim pencari gabungan. Selain cuaca, selain aftershock, juga karena ada faktor elevasi dari lokasi longsoran ini yang sangat curam, sehingga ini menyebabkan menjadi kendala tersendiri, tapi bukan berarti ini bisa menghalangi begitu. Ini bisa diatasi begitu ya. Ada cara-cara tentunya dimiliki oleh tim pencari gabungan untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian selain elevasi dari lokasi longsoran yang sangat curam, juga disebabkan karena adanya struktur tanah itu tadi. Jadi karena memang struktur tanah yang tadi malam atau mungkin tadi sempat diguyur hujan begitu, ini menyebabkan kondisi tanah, struktur tanah ini labil, sehingga lagi-lagi ini juga harus menjadi patokan keselamatan dari tim pencari gabungan. Kalau kami pantau untuk kondisi lalu lintas ya, Zakia, ini juga tidak kalah penting untuk kami laporkan di kesempatan kali ini untuk kondisi lalu lintas di kawasan simpang atau jalur Cipanas Cianjur. Memang sampai dengan sore hari ini, sejak tadi kami tiba di lokasi ini, relatif lebih padat begitu ya dibandingkan dengan kemarin. Hal ini disebabkan karena memang ruas jalan ini sudah bisa dilewati, kemudian para warga pun juga sudah mulai melewati kawasan ini. Tetapi sekali lagi petugas kepolisian dalam hal ini Polantas terus menghimbau kepada masyarakat untuk jika tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak, maka tidak perlu melewati atau tidak perlu melakukan mobilitas terlebih dahulu. Dan untuk kendaraan-kendaraan logistik pembawa bantuan ini juga bisa diizinkan melewati begitu ya. Nah, berbicara soal jalur alternatif, Zakia, kemarin kami juga sempat berbincang bersama dengan petugas kepolisian yang bertugas di sini begitu, untuk di simpang atau di jalur Cipanas Cianjur ini memang jalan protokol ya, salah satu jalan utama, tetapi bukan berarti ketika jalan ini tertutup lumpur begitu atau cenderung padat tidak bisa melewati jalur alternatif. Ada satu jalur alternatif bagi masyarakat yang ingin bepergian atau ingin bermobilitas dari arah Cipanas menuju Cianjur. Ini bisa melewati jalur alternatif lewat Marwati. Kalau dari arah Puncak ini bisa belok kiri, kemudian keluarnya nanti di kantor desa Menteng Sari, Zakia. Sekali lagi dari arah Puncak, ini kemudian belok kiri, nanti keluarnya di kantor desa Menteng Sari. Meskipun memang jalur yang ditempuh di lewat Marwati ini cenderung lebih memutar begitu ya, membutuhkan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan kalau harus melintas di kawasan ini, tetapi yang dipastikan oleh petugas kepolisian di jalur Marwati tadi ini lebih lancar begitu kondisi lalu lintasnya, tidak sepadat ini. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan selain durasi waktu yang cukup lama karena sifatnya adalah memutar begitu, adalah lebar jalan. Ini tidak terlalu lebar, jadi butuh kehati-hatian dan sebaiknya jika para warga ingin melewati kawasan Marwati ini dipacu kendaraannya jangan terlalu tinggi kecepatannya, cukup antara sekitar 40 sampai dengan 50 km per jam saja. Zakia. Baik, Reno Reksa, terima kasih atas laporan Anda.